Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Shalom teman-teman sekalian. Shalom. Siapa yang siap memuji Tuhanan? Mana angkat tangan semuanya? Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita tenangkan hati kita ya. Kita datang kepada Tuhan melalui ibadah, puji-pujian, kebenaran firman Tuhan. Biarlah seluruh rangkaian ibadah kita ini sekali lagi kita mengalami perjumpaan yang nyata dengan Tuhan. Silakan ambil saat teduh. Ibadah kita dimulai pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua percaya katakan, amin. Selamat beribadah teman-teman.
Shalom semuanya. Nah, oke, yuk boleh kasih punch toast ke kanan kirinya. Happy Sunday. Yuk kita sama-sama pada pagi hari ini kita mau bersuka cita, kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Mari kita menaikkan satu pujian bagi Allah, gunung batu dan kekuatan setiap kita. Biar di dalam Tuhan hati kita percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari kita bersyukur bagi Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ayo dengan segenap hati kita naikkan pujian bagi Dia kekuatan dan mazmur setiap kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dialah apa? Dialah menara dan kota perlindungan. Mari lagi bersorak bagi Dia. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Masalah boleh ada dalam kehidupan kita, tantangan boleh ada, tapi kita boleh percaya satu hal, karena Tuhanlah gunung batu kekuatan setiap kita. Dialah perisai kita, kepadanya kita beriman. Biarlah dalam kehidupan setiap kita terus menaruh percaya kita kepada Tuhan. Mari setiap kita yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, dengan segenap hatimu, naikkan ucapan syukur pada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita pada Tuhan. Sungguh Tuhan, kasih setiamu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Dan kami bersyukur Bapa kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami, tetapi kami tahu Tuhan, itu karena anugerah daripadamu Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini ketika kami hadir untuk beribadah,
Biarlah Tuhan tidak hanya fisik kami yang hadir di sini Tuhan, tetapi kami mau mengarahkan hati kami, pikiran kami, fokus kami Tuhan, tertuju kepada Engkau. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan, boleh mengalir dari hati kami, hati yang mengasihi Engkau. Dan biarlah itu boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, dalam ibadah ini kami boleh mengalami suatu perjumpaan pribadi dengan Engkau, perjumpaan pribadi dengan kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kebenaran-Mu Tuhan boleh mengubahkan hati dan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau terus Tuhan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau Allah yang bergerak, bekerja di dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mau, teman-teman silakan duduk. Sekarang kita mau masuk ke bacaan pertanggapan yang diambil dari Mazmur pasal 83 ayat 1 sampai 13. Ayat yang ganjil akan dibacakan oleh saya dan ayat yang genap akan dibacakan oleh teman-teman dan teman-teman singer. Oke, saya mulai ya. Mazmur Asaf, suatu nyanyian. Ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan ya Allah. Orang yang membenci, Engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh, mereka telah berunding dengan suatu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan Engkau. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, Moab dan orang Hagar. Gebal dan Amon dan Amalek, Filistea beserta penduduk Tirus. Juga Asyur telah bergabung dengan mereka, menjadi kaki tangan Bani Lot. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison. Yang sudah dipunahkan di Endor menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Zeb, seperti Zeba dan Salmona, semua pemimpin mereka. Yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin. Teman-teman, seringkali persoalan hidup kita harus ada. Seringkali kita harus menghadapi banyak persoalan hidup. Tetapi percayalah, Tuhan akan memberi jawaban atas segala masalah kita dan cintanya akan selalu menopang kita. Marilah kita panjatkan pujian ini.
Mari teman-teman sekalian kita sama-sama masuk dalam doa. Tolong kami semua Tuhan yang hari ini mungkin datang dalam kegelisahan. Hari ini yang mungkin datang di dalam berbagai pertanyaan tentang hidup ini Tuhan. Hari ini yang datang di dalam berbagai kesusahan hati yang sampai mereka tidak lagi tahu apa yang harus mereka katakan kepada Tuhan. Tetapi mungkin juga ada yang datang di dalam kegembiraan, sukacita. Ada yang datang di dalam sebuah kesenangan dan kebanggaan hidup mereka. Biarlah Tuhan, di dalam kondisi apapun yang saat ini setiap kami datang, kami boleh sungguh-sungguh mendapatkan akan suara Tuhan yang menjawab setiap pergumulan kami. Supaya setiap kami yang sedang dirundung di dalam kemalangan dan duka, kami tidak lari daripada Tuhan, tetapi kami tetap fokus dan mencari pimpinan Tuhan. Dan ketika kami yang ada di dalam kegembiraan dan sukacita, kami tidak menjadi sembrono dan berpaling daripada pemeliharaan Tuhan. Engkau adalah Allah yang janjimu seperti fajar. Fajar adalah ciptaanmu Tuhan. Maka tentu Engkau lebih dari hal demikian di dalam konsistensi dan kebaikan Tuhan bagi kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan Kau menyapa kami, bersabda kepada kami. Roh Kudus bekerja, berkarya di tengah-tengah kami semua, menuntun, menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman, sama-sama kita akan membuka satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan melihat dari Mazmur nomor 102 atau 102 ayat 26 sampai yang ke-29 teman-teman sekalian. Mazmur 102 ayat 26 sampai yang ke-29. Kita membaca secara bergantian ya. Saya akan memulai terlebih dahulu. Dahulu sudah Kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Jemaat. Lagi. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. 29. Ya, demikian firman Tuhan. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema, Unchanging God ya. Unchanging God. Saudara, kalau saya melihat dari antara teman-teman remaja ya, Shelby, lalu Josephine, Chelsea, Alvina, lalu ya semua hampir semuanya lah ya, Stephen, Brian, Hubert, ya. Dulu saya melihat kalian itu masih kecil-kecil, ya, enggak segini tapinya ya, masih seginilah gitu ya. Shelby itu dulu setiap ke mall langsung gendong-gendong, gitu ya. Dulu Pak ya. Coba lihat di sebelah sini ada tapak tangan saya gak? Hana juga dulu waktu saya sering main ke rumah kamu ya, masih bayi, masih kecil gitu, dibawa-bawa sama mama ke sekolah minggu. Demikian Chelsea, Vina dan sebagainya. Masih pada kecil-kecil sekali. Tapi sekarang kalian sudah menjadi seorang gadis yang dewasa. Sudah berubah. Ada juga teman-teman yang dulu saya lihat rajin datang beribadah ke Pinangsia. Tetapi saya sudah tidak melihat lagi. Ada perubahan. Lalu ketika saya itu kan ya orang jalanan juga gitu ya, artinya sering interaksi di jalanan. Melihat jalan di Hayamuruk, Gajah Mada, bukan kebun kelapa tapi kelapa gading gitu ya. Semua berubah. Kadang-kadang mesti adjust tuh ya, kalau pakai Google Map tuh mesti diperbaharui tuh.
bisa diantar ke tempat yang kok tidak sesuai mapnya itu arahnya ke sini. Tapi kok ini nggak ada gitu ya, jalan buntu. Karena sudah berubah jalannya. Dulu ada tembusannya, tetapi sekarang sudah ditutup. Ya. Kalau Anda ke Kemayoran yang mau arah ke Pasar Baru, itu kan dulu bisa lurus tuh dari Kemayoran ke Pasar Baru. Ya. Sekarang kan mesti lewat terowongan kolong. Tapi yang mau ke kiri ke arah jalan Bungur itu nggak bisa. Ada ditutup karena jalan kereta. Banyak perubahan yang terjadi di jalan raya sampai kita juga bingung nih. Aduh, mesti adjust lagi gitu ya. Lalu belum lama kita juga ingat mungkin pemilihan presiden, gubernur gitu ya. Tidak lama lagi kita akan melakukan pemilihan lagi untuk gubernur dan juga presiden. Politik juga berubah, undang-undang juga berubah. Anak pajak juga tahu ya, pajak itu terus berubah tuh. Ya. Jadi kalau anak-anak yang sekolah pajak itu biasanya dia akan terus belajar ulang setiap tahunnya. Karena pajak itu banyak sekali perubahan-perubahan di dalam aturannya. Saudara, dari apa yang saya sampaikan hari ini, satu lagi teman-teman. Saya tadi cukup kaget melihat teman kita yang anak tunarung itu Josephine apa? Siapa? Istrinya Ian Pramono, Siana. Hari ini datang sudah pakai tongkat, saudara. Sedangkan pada waktu saya kenal dia dulu, pertama kali kenal dia dulu, dia seorang gadis yang cantik, sehat, gitu ya. Ya memang tunarungu, tapi dia masih bisa melihat dengan baik. Tapi hari ini datang dengan tongkat, saudara. Dia sudah tidak bisa melihat. Saudara, dari hal ini saya ingin menyampaikan bahwa seiring berjalannya waktu, saudara, yang cepat, apa yang terdapat di dalam dunia, saya ingin mengatakan pasti akan mengalami perubahannya. Bahkan segala substansi yang ada di dunia ini pun ikut berubah. Alam berubah, gunung-gunung berubah, saudara. Kalau dulu waktu saya masih remaja, kalau setiap kali selesai hujan, itu masih terasa sejuknya. Harum tanah karena hujan itu, saudara. Harum pohon-pohon itu masih terasa sekali. Tetapi kalau sekarang, saudara, selesai hujan, apa yang terjadi? Pengap, lembab rasanya. Tak bisa lagi mencium aroma tanah atau tumbuh-tumbuhan. Masih bisa mandi hujan, karena apa? Airnya itu belum ada racunnya katanya. Kalau sekarang air hujan itu sudah beracun. Ya, jadi kalau Anda punya mobil warna hitam tuh biasa setelah hujan itu apa yang terjadi? Itu ada putih-putih tuh. Berubah. Gunung-gunung pun berubah. Dulu yang anteng-anteng aja sekarang sudah mulai terjadi erupsi ya. Ada yang meletus dan kita sedang menanti anaknya si Krakatau. Jadi jangan ganggu-ganggu tuh anak ya. Anak yang satu ini bahaya ini kalau ganggu. Biarkan dia main sendiri di tengah laut itu. Jangan diganggu teman-teman. Bahkan virus, bakteri pun berubah. Saudara bayangkan dari sejak pertama corona itu datang sampai hari ini itu sudah kurang lebih 12 kali varian. Mutasi terus. Apa saja saudara? Alpha, beta, gamma, delta, omikron, epsilon, zeta, eta, theta, lota, kappa, lambda. Itu virus dari mutasi semua. Saudara. Bakteri pun begitu semua. Sejak mulai masuknya corona, hari ini dia terus mengalami perubahan dan mungkin ke depan ada lagi yang baru. Kita nggak tahu. Mungkin namanya Chelsea. Atau Hana atau kita nggak tahu lah ya. Sebagai manusia pun kita mengalami perubahan. Ya, dari fisik, kebutuhan, komunitas, perubahan sosial, di mana semua ini tidak dapat kita hindari dan pasti kita akan alami. Pindah sekolah terjadi perubahan sosial. Pindah gereja pun terjadi perubahan komunitas. Chelsea dan semua teman-teman wanita sekarang pun sudah mengalami perubahan secara fisik, bukan? Ya. Dari yang imut menjadi, bukan amit ya, menjadi semakin cantik sekarang. Yang pria juga begitu, Hubert itu. Dulu imut dia, entah kenapa sekarang seperti ini. Artinya menjadi lebih perkasa gitu, Brian dan lain sebagainya teman-teman sekalian.
Lausa Efraim juga. Saya kenal dia itu dulu kayak tiang listrik. Sekarang kayak samsak tinju tuh. Cuma saya yang tidak berubah, perutnya gede terus. Rambutnya sekarang berubah kan? Kemarin masih putih, sekarang hitam. Ini perubahan yang salah, nggak alami saudara. Bahkan secara usia manusia juga mengalami perubahan. Tahu usiamu berapa dulu? Usiamu berapa? Yang tahu dapat voucher keliling Pinangsia gratis. Ada yang tahu? 950 tahun. Sekarang kata Musa, ya paling istimewa 80 tahun lah. Ya, ada yang masih 100-an ada lah ya. Tapi itu sudah ya, extraordinary. Jauh banget perubahannya. Nah teman-teman sekalian, setiap kali ada perubahan terjadi, ya sadar ataupun tidak sadar itu telah membawa kita juga untuk mengikuti perubahan itu. Tetapi permasalahannya teman-teman sekalian, di dalam setiap perubahan yang kita alami, kita juga harus belajar kembali beradaptasi, belajar kembali supaya dapat apa? Mengikuti dan menikmati perubahan tersebut. Terkadang kita merasa belum expert gitu ya. Teman-teman mungkin yang di multimedia belum terlalu menguasai bidang multimedia, tiba-tiba udah berubah lagi. Semakin canggih lagi. Dulu kalau di masih isi worship gitu ya, 1, 2, sekarang berubah lagi presenter. Nanti berubah lagi, beradaptasi lagi. Nah teman-teman sekalian, kadang-kadang perubahan itu bisa membuat kita lebih sukacita gitu ya. Ada teman-teman ya. Misalnya dulu ya kita cuma bisa makan di warteg, setelah punya pekerjaan yang lebih baik, bisa makan yang lebih baik gitu ya. Itu menyenangkan, tapi kadang-kadang teman-teman sekalian, ada perubahan-perubahan yang justru membuat kita merasa susah hati, stres, jengkel dan kecewa. Ya jika perubahan itu mendatangkan sukacita, tentu kita senang. Tetapi jika perubahan itu mendatangkan duka cita, tentu kita bisa kecewa. Nah pertanyaan teman-teman sekalian, kalau dunia ini dan segala sesuatu yang ada di dalamnya tidak terkecuali siapapun juga dan apapun juga bentuknya itu akan terus mengalami perubahan-perubahan. Nah kepada siapa kita akan menaruh pengharapan kita ini teman-teman sekalian. Prediksi tahun ini setelah pasca corona, ya kita berpikir pasca corona nih bahagia lah ya. Aduh, gua hampir 3 tahun lamanya pakai masker, sekarang pun masih pakai masker, tapi kadang-kadang kita udah mulai lepas. Kita berpikir di tahun yang baru mungkin hidup kita jauh lebih enak lah ya, lepas masker. Tapi ada sebuah prediksi, kita akan masuk kepada resesi dunia, krisis ekonomi. Di mana prediksi ini bukan dihasilkan dari persepsi atau asumsi, tetapi ini merupakan sebuah data yang dikaji dengan sangat baik saudara. Hasil daripada pengolahan para ekonom, ya bisnismen, melihat situasi dunia, melihat keadaan yang terjadi. Dunia ini pasti akan masuk kepada sebuah resesi dunia ekonomi. Ya Presiden Jokowi masih memberikan sebuah harapan, ya Indonesia mungkin masih bisa melewati. Tapi siapa yang tahu? Who knows? Siapa yang tahu? 5 menit ke depan pun kita tidak tahu apa yang terjadi. Saya ingat sekali salah satu orang tua jemaat kita. Selesai ibadah, dia pulang naik bis, naik angkot di depan jalan pintu kecil ya. Dari gereja keluar yang ke Hayamuruk itu, pintu besar ya. Naik mikrolet, jalan, tiba-tiba dicopet dan dijorokin. Mati. Pulang ibadah, baru selesai kita ramah tamah ketemu dia, cek gimana kabarnya gitu ya.
Gak lama kita dapat kabar, dia dijorokin orang, jatuh dari microwave, udah mati. Saudara, dengan kondisi yang demikian, kepada siapa kita menaruh harap kita, saudara? Kalau kita membaca Mazmur 102 ini, teman-teman sekalian, kita bisa melihat bahwa sejak ayat-ayat permulaan, kita tahu bahwa Mazmur ini termasuk Mazmur ratapan. Mazmur ini menceritakan pergumulan hidupnya yang dialaminya, sebuah pergumulan yang berat sampai-sampai pemazmur tidak bisa apa? Tidak punya nafsu makan lagi. Dia tidak bisa tidur. Pemazmur merasakan kesendirian di tengah celaan orang atas apa yang dialaminya. Hingga dia berpikir bahwa Allah itu sedang murka dan meninggalkannya. Yaitu ayat 11, saudara. Dari situasi yang baik, yang tenang, tiba-tiba didapati keadaannya berubah menjadi tidak baik. Maka Mazmur ini adalah sebuah Mazmur yang berjudul doa minta tolong dan doa untuk Sion. Mazmur menyadari keadaannya pada waktu itu, keadaan bangsanya, ada sebuah perubahan. Nah, saudara, bagaimana Mazmur bisa keluar dari kegelisahan, dari ketakutan yang sedang menghinggapinya, teman-teman sekalian. Ketika dia tahu bahwa dunia ataupun segala sesuatu yang ada di sekitarnya itu telah berubah menjadi keadaan yang chaos. Maka pemazmur menemukan sebuah perubahan yang positif pada waktu apa? Pada waktu dia memindahkan fokusnya dari dirinya, dari sekelilingnya kepada Tuhan. Pada saat pemazmur merubah fokusnya dari masalah yang ada di sekelilingnya kepada Allah, maka pemazmur menyadari bahwa pada saat keadaan sekelilingnya berubah menjadi tidak baik, maka satu-satunya yang tidak berubah adalah Allahnya, Sang Pencipta langit dan bumi itu. Nah, teman-teman, kesadaran ini membuat pemazmur tenang. Di dalam ketidakberdayanya, dia ingat bahwa Tuhan itu dapat diandalkan. Tuhan mengizinkan perubahan terjadi, tetapi dia sanggup untuk mengubahkan hal terburuk menjadi kebaikan menurut hikmat dan rencananya. Saudara, pengenalan akan Allah seperti inilah yang membuat pemazmur tidak putus asa pada akhirnya. Pemazmur tahu di tengah segala kehidupan yang bisa tiba-tiba berubah, ada satu yang tidak berubah, yaitu Allah. Dia tetap ada dan tetap sama. Itu yang dikatakan di ayat 27 dan 28. Ketidakberubahan Allah ini sungguh sangat melegakan si pemazmur. Sebab itu teman-teman sekalian, sekalipun situasi tampak tidak menjanjikan di dalam hidupnya saat itu, tetapi dia mengatakan bahwa anak-anak Tuhan bisa diam dengan tentram. Itu ayat yang ke-29. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram. Dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu ya Tuhan. Saudara, pada waktu kita menghadapi permasalahan dalam hidup kita, ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, kecemasan, maka pemazmur mengajarkan kepada kita, ganti fokusmu. Ganti penglihatanmu itu. Jangan lagi kepada dirimu yang bisa berubah itu. Jangan lagi kepada segala sesuatu yang bisa berubah itu. Tapi ganti fokusmu kepada Tuhan. Saudara, Allah yang tidak berubah itu, maka itu bisa membuat kita bisa bersandar penuh kepada Dia. Ibaratnya saudara ya, kenapa kita bisa tidur nyenyak waktu naik mobil?
Kenapa kita bisa tidur nyenyak waktu naik mobil, saudara? Kenapa? Siapa yang kalau naik mobil tidur? Saya. Entah kenapa tuh ya, kalau udah naik mobil di dalam gak lama gue tidur. Enak sekali kayak tuh mobil siapapun juga. Maka saya dijuluknya si pelor, saudara. Tahu pelor? Nempel molor. Saudara, mengapa kita bisa bisa naik mobil dan kita bisa tidur nyenyak ketika mobil itu jalan? Yang pertama tentu kita percaya kepada si sopirnya, betul ya. Dan yang kedua kita percaya kepada hukum gravitasi bumi ini, saudara. Ya, pada waktu kita naik mobil tidak mungkin tiba-tiba terbang kehilangan kan? Terbang kehilangan gravitasi nggak mungkin kan? Waduh, kita terbang di mobil nih gini. Kan nggak mungkin ya. Kita percaya ada hukum gravitasi yang akan tetap membuat mobil itu di darat. Saudara, kalau kita saja bisa bersandar pada manusia, pada hukum alam, sesuatu yang berlalu, mengapa pertanyaannya kita tidak bisa percaya pada Allah yang kekal dan tidak berubah itu? Nah, saudara, apa yang tidak berubah dalam diri Allah, saudara? Ya. Apa yang tidak berubah di dalam diri Allah yang harusnya membuat kita nyaman, tenang, yakin bahwa Dia pasti akan beserta dan menolong kita? Yang pertama adalah kasih dan keadilannya itu tidak berubah, saudara. Kasih dan keadilannya itu tidak berubah. Saudara pernah mendengar istilah yang disampaikan oleh Joker? Masih ingat? Istilah Joker yang cukup booming pada waktu itu. Ayo. Apa istilah Joker? Ayo, ada yang tahu? Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Artinya saudara, orang yang hari ini baik belum tentu besok akan baik pula. Ketika saya punya, waktu saya pacaran, ya, istri saya, ya kami sama-sama melihat kami orang-orang yang baik gitu ya. Tapi yang setelah menikah, kita mulai ada perubahan-perubahan sikap juga. Bahkan istri pun bisa berubah. Anak saya juga. Waktu umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu masih menyenangkan teman-teman sekalian. Disuruh mandi cepet, disuruh makan cepet, gak banyak ribet-ribet. Sekarang saudara, mesti tensi tiap hari saya. Tanduknya udah mulai keluar. Ini sifat bapaknya udah mulai muncul nih. Keras, anak saya itu keras sekali. Kalau dia sudah A, lu jangan utak-atik pindah B dah. Apalagi kalau kita makin keras gitu ya, wah tuh dia makin keras. Caranya tuh sama seperti saya, peluk dia. Ngomong baik-baik, dan dia lembut. Manusia bisa berubah. Mau mengatakan manusia bisa berubah. Tetapi Allah tidak seperti itu teman-teman sekalian. Dikatakan sekali baik, dia akan terus baik. Karena apa? Karena kebaikannya itu berasal dari naturnya. Allah tidak bisa tidak baik. Salah satu atribut Allah adalah Allah yang penuh kasih dan adil. Kasih Allah kepada manusia tidak berubah. Ingat peristiwa Adam dan Hawa waktu jatuh di dalam dosa. Apa yang terjadi? Pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka mereka berubah. Dari seorang yang dekat kepada Tuhan, tetapi sekarang dia menjauh, lari dari Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah mencari Adam dan Hawa. Adam, di manakah engkau? Setelah menemukan Adam yang sedang mengenakan pakaian dari tumbuhan, Allah menggantinya dengan kulit binatang. Artinya sebagai analogi tentang akan adanya penebusan yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai korban persembahan. Penebus dosa, saudara. Allah tidak berubah.
Allah mencari kita yang berdosa ini, saudara. Meskipun mungkin kita seringkali berubah-ubah dalam kesetiaannya, tetapi Allah tidak berubah. Itu sebabnya Paulus menulis dalam Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Saudara, situasi, kondisi dan perubahan apapun yang terjadi di sekeliling kita tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan kuasa kegelapan sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Yesus mati buat kita, saudara. Apa yang kita lakukan atas kasih tersebut? Masih ingat lagu ini? Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Dialah Tuhan juru apa? Dia memperhatikan hambanya, rahmatnya tercurah bagi yang percaya apa? Untuk selamanya, saudara. Tapi kadang-kadang kita beresponnya, mungkin Tuhan lupa, mungkin Tuhan apa. Kepada umatnya, Tuhan tidak lupa dan Tuhan tidak apa. Tapi pertanyaan teman-teman sekalian, kalau Allah mengasihi orang berdosa, namun bagaimana dengan Allah yang menghukum orang fasik? Bukankah itu menandakan dia berubah? Tidak, saudara. Kenapa? Karena keadilan dan kasih adalah dua sifat dari Allah itu sendiri. Allah perlu menghukum dosa, itu jelas. Tetapi Allah yang kasih itu menebus supaya kita tidak dihukum dia. Karena itu teman-teman sekalian, jangan kita menganggap sepi akan kasih dan kebaikan Tuhan kepada kita. Meskipun dia adalah Allah yang kasih, tetapi dia juga adalah Allah yang adil yang harus menghukum dosa itu. Dia pasti akan menghukum setiap pelanggaran dan dosa yang diperbuat manusia. Seperti yang dikatakan Paulus dalam surat Roma pasal 2 ayat 3 sampai yang ke-5. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi bukan Allah yang tidak kasih, tapi itu konsekuensi. Kalau kita semua masih terus berbuat dosa, tidak mau bertobat, ya konsekuensinya keadilan Allah. Allah tidak berubah di dalam kasih dan keadilannya, teman-teman sekalian. Yang kedua, janjinya tidak berubah. Itu yang bisa membuat kita tenang di dalam menjalankan hidup ini, saudara. Kita manusia yang seringkali ingkar janji. Ya. Ada lagunya ya, kau ingkari janji setiamu. Kau pergi bersama dia yang kau cintai. Kini ku sendiri dalam tangis sepi. Oh kasih, engkau ingkar janji. Lagunya siapa itu? Ada yang tahu? Lagu saya yang saya ciptakan hari ini juga. Saudara, manusia yang justru ingkar janji. Tetapi Allah tidak seperti itu. Selama bumi berputar, tidak ada satupun janjinya tidak digenapi. Dengan demikian teman-teman, kita bisa percaya bahwa sampai akhir dunia pun
Dia akan memenuhi janjinya. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai gereja saat ini, kita hidup di dalam masa yang pertama adalah ketika manusia jatuh di dalam dosa. Yang kedua, di dalam Allah yang berkarya untuk menebus dosa manusia. Dan sekarang kita hidup dalam zaman gereja sambil menantikan janji penggenapannya untuk dia datang kedua kalinya. Dan ini tidak berubah dalam janjinya. Yang kedua sudah terjadi, yang ketiga sedang kita alami, dan yang keempat sedang kita nantikan kedatangan Tuhan untuk menggenapkan keselamatannya bagi kita. Allah tidak pernah ikat janji, saudara. Dengan demikian kita bisa percaya kepada Dia. Ingat peristiwa Abraham. Jatuh bangun Abraham dengan Sarah. Kegagalan-kegagalan mereka. Kesembronoan hidup daripada mereka. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam perjalanan mereka memasuki tanah perjanjian. Tetapi Allah tidak pernah mengingkari janjinya kepada Abraham dan Sarah. Bahkan kepada keturunan-keturunannya, Ishak, Yakub, Israel, dan sampai kita hari ini. Allah terus menggenapi rencana dan janjinya buat kita semua. Saudara, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia senantiasa menjanjikan kepada kita apa? Hidup yang berlimpah, hidup yang penuh dengan berkat. Dia menunggu kita dengan setia untuk senantiasa percaya dan mencari Dia di dalam kegelisahan hidup kita. Dia Tuhan, Dia tidak pernah berbohong kepada kita. Dia tidak pernah gagal untuk menempati janjinya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah berhenti mengasihi kita. Apalagi yang kita tuntut dari kasih Dia. Bukankah Kristus sudah datang dan mati buat kita? Saudara, yang keempat, apa yang membuat kita bisa berharap kepada Allah? Sebab Dia tidak berubah dalam hal apa? Rencananya. Saudara. Allah berdaulat atas segalanya. Dia tidak dibingungkan dengan krisis ekonomi, bencana alam, perang, apapun segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Dia tidak dibingungkan. Sebab Dia tahu jauh sebelum terjadi. Sebab Dia ada dari kekekalan sampai kekekalan. Dia Alfa dan Omega. Ya, baru alfa, delta, theta, theta, lota, segala macam. Dia alfa dan omega, selesai. Itu semua di bawah kendali Allah berarti. Mau perang mau apapun juga saudara, kita tidak perlu takut. Rencana Allah tidak berubah atas hidup kita. Oleh sebab itu teman-teman kita tidak perlu khawatir dengan apapun yang terjadi. Ya. Takut boleh tidak? Pertanyaannya. Takut boleh tidak? Shelby ini tahu apa ngantuk kamu? Kita boleh takut gak? Kenapa? Kenapa kita boleh takut? Ayo teman-teman, kenapa kita boleh takut? Ada yang bisa jawab? Boleh tidak kita takut? Siapa yang pernah takut? Kamu takut sama saya? Begini doang. Pernah takut? Vina pernah takut ya? Sama mama apa sama papa? Dua-duanya, ya bagus. Saudara, kita boleh takut kok? Boleh. Kenapa? Karena rasa takut itu sesuatu yang alami yang ada dalam hidup kita. Rasa takut itu kan menolong kita juga untuk tidak terlalu ceroboh ya. Coba bayangkan kalau kita nggak punya rasa takut, itu busway lewat tuh tabrak saudara. Ya, begitu pulang kebaktian remaja, ada turun capek, lift penuh, lompat. Biar cepet kan? Ya. Begitu naik mobil, penuh nih di dalam, sorry ya nggak muat ya, nggak apa-apa kok di atas atapnya aja lah gitu. Gue gak takut kok. Kita punya rasa takut itu sesuatu yang alami yang Tuhan juga berikan kok.
untuk membuat kita hati-hati dalam hidup ini. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika kita dikuasai rasa takut. Itu tidak boleh. Karena begitu kita dikuasai rasa takut, itu artinya hidup kita sudah ada di dalam kontrol dia, di dalam kendali dia. Kita tidak lagi punya daya, punya kuasa untuk mengontrol atau menguasai hidup kita ke depan. Karena rasa takut itu yang memimpinnya. Wah, ini gak enak saudara. Allah tidak berubah di dalam rencananya buat hidup kita. Dan Allah yang seperti inilah yang kita lihat di dalam diri Kristus. Karena itu saudara, surat Ibrani dalam pasal yang ke-13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Anak TikTok silakan. Ini lagu TikTok sekarang aja. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Oh, banyak yang pakai jilbab, lagunya enak nih, ya ikut-ikutan nyanyi. Tapi belum tentu dia memahami makna ini. Tentu kita juga, mungkin kita juga saudara. Kita cuma senang nyanyi lagunya ya, Tuhan Yesus tidak berubah. Tapi ketika kita tahu bahwa Yesus tidak berubah, apa konsekuensinya buat hidup kita? Harusnya kita adalah orang-orang yang berani menghadapi tantangan, menghadapi masalah. Tidak undur. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang tidak berubah di dalam rencana dan kasih setianya. Seorang pengkhotbah besar yang bernama Charles Haddon Spurgeon berkata, manusia mulai membangun dan tidak dapat menyelesaikannya. Dan oleh sebab itu ia mengubah rencananya. Namun, pernahkah dikatakan Allah mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikannya? Enggak ada. Kegagalan Adam dan Hawa tidak bisa menghentikan rencana Allah untuk umatnya, untuk karyanya, untuk tujuannya itu saudara. Oh, luar biasa kita punya Tuhan yang demikian. Ini artinya rencana Allah bagi kita, baik itu pelayanan, masa depan, keluarga, bagi bangsa kita, dan bahkan bagi dunia ini tidak akan berubah. Walaupun manusia berubah, Anda dan saya, dan keadaan dunia ini berubah, tetapi rencana Allah tidak pernah berubah. Karena itu di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rencana Tuhan adalah rencana yang penuh dengan kesejahteraan dan bukan kecelakaan, saudaraku. Untuk apa? Untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Itu janji Tuhan bagi Anda dan saya. Itu sebabnya teman-teman sekalian kita harus bersyukur. Kenapa? Karena Allah tidak berubah dalam rencananya. Sekalipun kondisi di sekeliling kita terjadi banyak perubahan. Saudara, saya orang yang sebetulnya anxiety-nya itu cukup tinggi ya. Karena saya sejak kecil itu tidak mendapatkan perhatian orang tua yang cukup baik. Kami 11 saudara, saya jadi 4 laki-laki, 7 wanita, benar ya? Betul ya? Jadi 7 wanita, 4 laki-laki itu kami sekeluarga, saudara kami ya. Jadi kalau orang Cina bilang jadi kaki meja gitu. Sejak kecil saya beserta dengan saudara-saudara lain itu tidak pernah mendapatkan sebuah perhatian yang cukup baik. Ya, sekolah ya yang penting lo bisa sekolah, bisa makan, bisa apa ya itu terserah lah, mau hidup gimana kek. Setelah lulus SMP saya tidak sekolah dan menjadi peziarah di Mangga Besar, keluar masuk diskotik, keluar masuk nightclub. Jadi ketakutan saya itu sangat besar sekali. Ya, takut nggak bisa punya pacar. Karena zaman itu kalau punya pacar itu kalau mau dapet cewek itu ya setidaknya lu punya motor gitu ya. Ini gue sepeda aja nggak punya. Sepeda aja minjem saudara. Sedangkan teman-teman saya itu zamannya Ereking, RGR,
RZR, itu motor-motor gede tuh ya. Gue sepeda aja nggak punya, khawatir sekali. Nggak bekerja, nganggur, punya pacar, nggak bisa ngajak nonton. Suatu kali punya pacar ngajak saya ke Dufan, yuk ke Dufan yuk sama teman-teman sekolahnya. Saya bilang, aduh gue nggak punya duit, udah nggak apa-apa gue yang bayarin. Gila. Jadi yang cowok-cowok kalau cari pacar kayak begitu, ya. Jadi jangan cari pacar yang nggak pengertian, gitu ya. Lu lagi nggak punya duit, lu nggak punya duit, gembel sama sih, jangan. Cari yang seperti itu, nggak punya uang, gitu ya. Bebek yang bayarin dah, gitu ya. Saudara, tetapi pada perjalanan hidup saya melihat bahwa Tuhan itu terus pelihara, terus menyertai saya, saudara. Saya melihat bagaimana Tuhan itu secara perlahan namun pasti membentuk saya, jatuh bangun saya, melewati fase-fase yang sulit itu dipertemukan dengan ya mulai dari pisahkan tuh ya dari pergaulan yang tidak baik itu mulai masuk pergaulan-pergaulan yang lebih baik. Bertemu dengan dulu saya juga banyak sih ya cewek-cewek yang suka dengan saya tapi saya nggak mau gitu ya. Maklumlah playboy. Akhirnya saya pikir saya ketemu dengan Susan yang sekarang. Ya, itu Susan itu anak remaja, saya anak pemuda. Ya. Dulu dengan dia tuh biasa-biasa aja lah, nggak tertarik. Saya lebih suka dengan yang satunya gitu ya, tapi saya nggak boleh sebutin, taruh ngadu lagi. Ada YouTube-nya ya, jajal lucu. Entah kenapa Tuhan membuat saya tuh ngelihat dia tuh tertarik, ngelihat matanya tuh, bulu matanya lentik gitu tuh. Wah kayaknya cantik amat nih ya, dulu kayaknya nggak begitu. Kok kenapa tiba-tiba nih anak cakep banget gitu loh. Ya, salah satu yang saya suka dari dia adalah wangi tubuhnya itu loh. Susan itu wangi sekali, semuanya wangi banget dulu. Sekarang juga masih wangi sih. Gitu ya. Tertarik sekali dengan dia dan pacaran, bergumul. Setelah pacaran bergumul, nanti nikah bagaimana ya? Uangnya nggak ada loh. Kita bersama-sama bergumul. Lewat juga fase itu. Punya keluarga, nggak punya rumah, bingung juga kan. Tinggal di rumah, akhirnya kami pindah di PIM. Di PIM, tahu ya, Pondok Indah Mertua. Jadi tinggal di rumah mertua, bersyukur juga punya mertua yang baik, bisa menerima apa adanya. Nggak punya uang, waktu saya kasih uang ke mertua malah bilang, memang kamu punya uang? Kalau nggak punya uang simpen aja. Gila, punya mertua kayak begitu. Cari juga ya mertua kayak begitu ya. Lewat fase itu, saya mulai masuk ke pelayanan gereja. Dan saya melihat bagaimana Tuhan terus memberkati. Pernikahan, belum punya anak juga, belum punya anak 1 tahun. Belum punya anak, masih tenang lah. Ketemu di teman-teman di kondangan, anaknya berapa? Belum ada. Oh iya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ditanya hal yang sama, enak gak lo? Anaknya mana? Wah mulai apa? Minder gitu ya, mulai nggak nyaman hati ini. 11 tahun Tuhan kasih juga. Saudara, di dalam bagian itu saya melihat bahwa Allah itu tidak berubah di dalam perencanaannya buat hidup saya. Sayalah yang seringkali berubah, tetapi dia tetap memakai perubahan-perubahan hidup saya itu untuk membentuk saya dan membuat saya semakin yakin bahwa sungguh Tuhan itu ada dan tidak pernah meninggalkan saya. Saudara, pengenalan akan Allah yang tidak berubah membuat pemazmur tidak putus asa. Pemazmur tahu di tengah segala kehidupan yang bisa tiba-tiba berubah, ada satu pribadi yang tidak berubah, yaitu Allah. Dia tetap ada dan tetap sama. Ketidakberubahan Allah ini sungguh sangat melegakan pemazmur dan berharap ini juga melegakan kita. Karena itu saudara-saudara, marilah kita kembali menyatakan kepercayaan kita pada Allah. Kehadiran Kristus yang mau hidup menderita bersama manusia di bumi sudah cukup harusnya menjadi bukti akan ketidakberubahan Allah di dalam kasih dan keadilannya, di dalam janjinya, di dalam rencananya, dan di dalam jaminannya bahwa Allah akan terus menyertai hidup kita.
Saudara, dengan demikian memasuki tahun yang baru ini, meskipun akan bertemu dengan tantangan, rintangan, kekhawatiran, dan berbagai kesulitan lainnya yang mungkin dapat mengusik rasa damai kita. Namun ingatlah, kita punya Allah yang omnipotent, Dia Allah yang maha kuasa, omniscient, Dia Allah yang maha tahu, omnipresent, Dia Allah yang maha hadir, Allah yang tidak terbatas oleh waktu, Dia menetapkan segalanya. Meski segala sesuatu dapat dan pasti berubah, tetapi kita memiliki Allah yang tidak berubah dalam kasih, keadilan, dalam janji, dalam rencana, di dalam kesetiaannya buat kita semua. Dan itu harusnya membuat kita hidupnya selaras di dalam rencananya. Dengan cara hidup yang taat, pegang janji Tuhan yang sejak dahulu sampai sekarang tidak berubah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah yang luar biasa, agung dan mulia. Engkau begitu mengasihi kami sebagai ciptaan. Engkau Allah yang tidak berubah. Dan itulah yang seharusnya membuat kami penuh dengan kekuatan, membuat kami tetap bisa berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ketidakberubahan yang Engkau nyatakan di dalam dunia dan juga dalam hidup kami secara khususnya. Maka kami juga mau belajar untuk setia, taat, komitmen di dalam mengikut Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada worship leader. Terima kasih kepada Lause Tono untuk firman yang sudah disampaikannya. Teman-teman sekalian, mari kita bangkit berdiri. Dengan penuh keyakinan, mari kita bersama-sama menyatakan iman percaya kita di hadapan Tuhan seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang silakan duduk. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop. Terus dengan bergantian kalian bisa maju memasukkan amplopnya ke dalam kotak persembahan. Sambil persembahan, mari kita nyanyikan Sungguh Ku Bangga Bapa.
doa persembahan akan dibawakan oleh Josephine. Oke teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Kau berkati tangan yang memberi maupun yang tidak memberi. Berkati juga persembahan yang kami berikan agar bisa memperluas kerajaan Engkau di dunia ini. Amin. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan announcement dari Ko Brian. Shalom semuanya. Apa kabar? Baik ya. Ya, kita langsung masuk warta untuk minggu depan. Untuk pertama-tama welcome buat teman-teman yang sudah hadir di ruangan ini. Kami mau ingatkan bahwa ibadah kita dilakukan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Kita hanya mengupload rekaman ulang di YouTube. Ya, teman-teman yang mungkin tidak bisa hadir atau berhalangan untuk hari ini datang bisa langsung nonton di YouTube channel kita. Next. Special thanks kepada Lau Sutono yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kebetulan Lau Sutono ini ada urusan di bawah. Jadi Tuhan berkati Lau Sutono dan juga keluarga. Next, masuk untuk warta minggu depan untuk tanggal 22 Januari 2023. Nah, ini ada tanggal spesial karena bertepatan dengan hari Chinese New Year ya. Jadi ibadah kita remaja nggak ada ibadah dan kita akan bergabung di ibadah KU3 di lantai 2. Jadi teman-teman minggu depan yang mau datang langsung aja ke lantai 2 KU3 karena ibadah remaja dan lain-lain akan gabung ke sana. Next. Reminder that we have morning devotion bahwa setiap harinya di grup WhatsApp Teens Remaja, Dian, Sutono dan juga Lose Efraim akan menyampaikan firman Tuhan dan renungan pagi. Jadi marilah kita sama-sama bertumbuh dengan melakukan saat teduh di pagi hari. Next. Masuk ke our social media, ini juga sudah diwartakan setiap minggunya. Kalau bagi yang belum tahu di Instagram kita ada di @pinangsians. Jadi teman-teman yang belum follow boleh langsung follow karena di sini kita ada flyer, ada foto dokumentasi dan juga highlight setiap minggunya. Dan di YouTube channel kita ada di Teens GKI Pinangsia. Seperti yang saya sebutkan di YouTube ini ada rekaman ulang untuk ibadah mingguannya dan juga ada program remaja yaitu A Moment with God. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton boleh langsung cek di YouTube channel kita. Next, pengumuman birthday. Minggu ini ada teman kita yang berulang tahun. Udah ada poster ya. Happy birthday Chelsea. Jadi bagi teman-teman yang belum ucapin Chelsea, boleh setelah ibadah ini langsung ucapin aja. Terus nanti habis ibadah ini kita juga ada konsumsi dari Chelsea loh spesial karena ada ulang tahun. Oke, mungkin sekian untuk warta minggu ini. Terima kasih. God bless you. Oke teman-teman, yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita sama-sama mau mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Biarlah kita membawa segala pujian, syukur kita kepada Allah yang mulia, Allah yang awal dan Allah yang akhir. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari naikkan pujianmu bagi Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur untuk ibadah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kiranya Tuhan memberkati sepanjang kami akan menjalani sepekan ke depan. Tuhan tolong agar kami semakin yakin beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu Tuhan,
pengenalan kami akan Tuhan semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan kami menemukan Tuhan secara pribadi, bahwa Engkau adalah Allah yang kasih, Allah yang setia bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk teman kami Chelsea yang Tuhan tambahkan 1 tahun waktu yang cukup untuk dia bisa menikmati karya dan berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anakmu dalam studinya, dalam kehidupannya. Begitu pula Tuhan juga memberkati setiap kami anak-anak remaja Tuhan yang hadir pada hari ini. Biarlah Tuhan menolong kami, memberkati kami, memampukan kami menjalani perjalanan hidup kami di masa muda ini. Tentu ada banyak tantangan, tentu ada banyak godaan, bahkan seringkali kami lari daripada Tuhan. Tapi kami saat ini Tuhan rindu hidup kami semakin dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Hidup kami mengambil jalan yang Tuhan inginkan bagi setiap kami kerjakan. Bapak berkati studi kami, berkati keluarga orang tua kami, dan berkati usaha mereka. Berkati kehidupan kami, dan kiranya Tuhan, kami kembali dalam setiap kehidupan kami, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk teman-teman sekalian, silakan mengambil saat teduh. Sampai jumpa di ibadah kita di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.